Film dimulai pada tahun 1978. 5 sahabat memenangkan kejuaraan basket tingkat SMP bersama pelatih mereka, Coach Buzzer. Coach Buzzer berpesan pada mereka untuk menjalani kehidupan seperti kemenangan basket hari ini. Berusahalah semaksimal mungkin agar tidak menyesal di akhir hayat. Here's the coach. 30 tahun kemudian, Lenny bekerja sebagai seorang agen penyalur artis sukses di Hollywood. Dia menikah dengan Roxanne, seorang perancang busana yang cantik dan memiliki 3 anak yang sangat manja, pemalas dan tidak mau mendengarkannya. Lenny juga memiliki pengasuh anak bernama Rita. Eric menjadi bos perusahaan furnitur dan punya 2 anak. Dia menjadi sangat gendut. Kurt menjadi bapak rumah tangga yang menjaga 2 anaknya, sedangkan istrinya yang sedang hamil bekerja kantoran. Keluarganya, termasuk mertuanya, mengejek Kurt karena menganggur. Looks like it's his time of the month again. Marcus masih melajang, tapi dia menjadi playboy dan suka gonta-ganti pasangan. Rob sekarang menjadi seorang vegan yang suka mendramatisir. Dia sudah bercerai 3 kali dan sekarang menikahi wanita yang 30 tahun lebih tua darinya. Mereka berlima mendapat pesan kalau Coach Buzzer meninggal dan akan dikubur pada minggu ini. Di hari pemakaman, mereka berlima datang. Lenny datang bersama keluarganya dan disambut oleh Kurt. Disusul dengan kedatangan Marcus, Eric, dan Rob. Oh, grody. Kemudian terungkap kalau Lenny menyewa rumah danau selama seminggu untuk teman-temannya, tanpa sepengetahuan istrinya, tapi Lenny tidak bisa ikut karena harus menemani istrinya menghadiri acara fashion show di Milan. Saat prosesi pemakaman, Lenny maju dan memberikan pidato tentang Coach Buzzer. Acara yang seharusnya berakhir setelah pidato tersebut, dilanjutkan oleh Rob yang maju dan mulai bernyanyi. Maria, grazia plena. This is insanity. Teman-temannya mulai mengejek Rob setelahnya. Pindah ke tempat prasmanan, Lenny, Marcus, Eric, dan Kurt julid soal istri Rob yang sudah nenek-nenek dan tingkah Rob yang sangat bucin pada istri tuanya. Mommy, I want some milk. Anak bungsu Eric masih ngempeng ke ibunya walaupun sudah umur 4 tahun, dan anak sulungnya gampang temperamen. No! 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 Mereka berlima berangkat ke rumah danau yang disewa oleh Lenny. Welcome back to 1978, everybody. Anak-anak Lenny tidak suka di sana karena rumahnya yang jadul dan jauh dari teknologi. Setelah pembagian kamar, Lenny dan geng pergi nongkrong di depan danau. Lenny jengkel mendengar anak-anaknya yang hanya main game di dalam dan tidak mau bermain di luar. Akhirnya mengangkat dan mengajak mereka keluar, diikuti oleh Eric dan Kurt yang melakukan hal yang sama. Mereka berlima dan anak-anak pergi jalan-jalan ke hutan dan menemukan tali tampar menggantung di pohon. Eric menarik tali itu dengan semangat dan mulai berayun-ayun seperti Tarzan. Tidak bisa mengendalikan diri, Eric menabrak pohon dan terjatuh di semak-semak. Malam harinya mereka makan di sebuah restoran dan ditraktir oleh bos Eric. Mommy, can I have some of her milk? Di sana, Lenny bertemu dengan musuh bebuyutannya dulu, Dickie yang bekerja di restoran itu. Dickie masih marah pada Lenny karena dia melihat kaki Lenny keluar lapangan saat menembakkan lemparan bola terakhir pada pertandingan final 30 tahun yang lalu. Dia menantang Lenny untuk tanding ulang. Rematch, I dare you. Tapi Lenny menolak. Lenny dan geng berdiskusi tentang prosesi penyebaran abu Coach Buzzer besok, tapi Lenny tidak bisa ikut karena acara fashion show istrinya. Mendengar itu, Roxanne ngamuk dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah danau hingga hari Minggu. Keesokan harinya, Roxanne memakai baju branded mahal karena dia tidak membawa baju selain untuk acara fashion show. Rob memasak makanan vegan dari buah-buahan yang rasanya gak jelas. Oh, I see what you do with it. Lenny pergi keluar melihat anak-anaknya yang gabut dan tidak tahu harus ngapain. Mereka terlalu lama hidup dimanjakan kekayaan orang tuanya. Setelah itu Lenny dan geng pergi mendayung perahu.
Eric kencing di danau tapi Johnny miliknya mampet. I think he's sending a message in Morse code. Lalu ada speedboat berisi banyak wanita lewat dan menertawakan Johnny milik Eric. 100 pounds. Ow! Sesampainya di sebuah pulau, mereka memulai prosesi penyebaran abu. Rob tiba-tiba menangis bercerita soal pernikahannya yang gagal dan dia mengundang dua anaknya yang sudah lama tidak dia temui, Jasmine dan Amber, untuk mengikuti acara di rumah danau. Wait, what? Setelah penyebaran abu Coach Buzzer, mereka pulang ke rumah danau dengan ceria. If you're not into yoga, if you have half a brain. Tiba-tiba ada mobil butut berasap berhenti di depan mereka dan keluar seorang wanita cantik dan semlohai. Piece of crap car. Semua kaget karena ternyata wanita itu adalah Jasmine, anak Rob. Jasmine memiliki fetis yang sama dengan ayahnya, dia menyukai pria yang jompo. Saat Jasmine memperbaiki mobilnya, Lenny dan geng malah nobar pantatnya dari jauh. I hope that car never gets fixed. Gloria datang dan membantu memperbaiki mobil Jasmine. No good. Kecewa dengan pemandangan yang tercemar, Lenny dan geng pergi memancing di dekat danau. Rob tampak sedih karena pertemuan dengan anaknya tidak berjalan lancar. Lenny mendapat ide untuk menghibur Rob, yaitu dengan bermain rulet panah. Peraturannya adalah, siapa yang tinggal paling lama dalam lingkaran setelah panah ditembakkan, dialah yang menang. Mereka mulai kabur dan tumbang satu persatu. Rob menang karena diam di tempat paling lama, tapi panah jatuh dan mengenai kakinya. Mereka membopong Rob ke rumah danau, dan ternyata ada dua anak Rob datang lagi. Yang pertama adalah si seksi Amber. If you like pina colada. You got another one? Disusul yang kedua adalah Bridget, yang jelek dan mirip bapaknya. Now that makes sense. Malam harinya, Lenny melihat para bocil membuat telepon dari gelas kertas dan benang. Mereka sekarang sudah betah dan lebih membaur. So we can leave a cup in the shower, and Mr. Jasmine clean herself tomorrow morning. Keesokan harinya, Lenny dan Roxanne bersiap-siap untuk pergi ke Milan. Melihat anaknya yang bersenang-senang di sana, Roxanne memutuskan untuk tetap tinggal dan mengajak mereka semua ke waterpark. You're wasting it! It's actually not that bad. Setibanya di waterpark, mereka semua bersenang-senang. Marcus mengajak Jasmine dan Amber jalan-jalan dan membeli baju renang. Let's hit the water slide! Di kumpulan emak-emak, mereka duduk-duduk di pinggir kolam. Roxanne membuka bajunya dan mulai pamer tubuh Bahenol. Mereka lanjut nobar pemandangan pria seksi dan maco di depan mereka. Mereka menggoda pria itu sampai datang mendekati mereka. Si pria seksi berhenti di depan mereka dan mulai berbicara. Hey, what's up, ladies? Yeah, I'm from Saskatchewan. Lenny dan geng mengajak anak-anak untuk mengantri seluncuran air. I want mommy's milk! Eric mengajari anaknya untuk melupakan susu ibunya dan mulai minum susu sapi. Hey, more for us! Karena antrian yang panjang, mereka pergi menyusup dari pintu belakang dan memotong antrian. It's dark in there. Maybe you should hold my hand. Mereka keluar dari pintu persembunyian satu persatu dan langsung meluncur bergantian. Eric berendam di kolam renang anak-anak dan ternyata dia kencing di sana, tapi obat di kolam tersebut merubah air kencing menjadi warna biru. Melihat itu, Lenny dan geng mengikutinya. Pindah ke wahana seluncuran tali, Lenny dan geng bertemu lagi dengan Dicky.
Dicky mengejek Lenny karena tidak berani menaiki wahana itu. Anak Dicky dengan gaya cecunguk langsung meluncur. Hasta la vista, chicken shiznit. Melihat itu, anak Lenny tidak tinggal diam dan tancap gas menaiki wahana dengan tubuh membelakangi kolam. Tak mau kalah, Lenny meluncur dengan gaya berputar dan diakhiri dengan jungkir balik. Tidak terima, Dicky menyuruh temannya, Willy, untuk naik menggunakan kedua kakinya. Tak bisa lepas dari tali, Willy terus meluncur dan nabrak rumah kayu. Kembali ke rumah kayu, Lenny mengajari anaknya bermain basket. Honey, you watching me? Oh, baby, that was hot. Mereka tidak bisa fokus karena melihati pantat Jasmine. Focus, get off of that. He's totally checking me out. Anak Lenny punya bakat basket seperti ayahnya. Anak Eric sudah move on dari susu ibunya dan ganti minum susu sapi. Kurt yang dekat dengan Rita, dilihat oleh istrinya yang mulai sedikit emosi. Malam harinya, para ortu berpesta sendiri setelah anak-anaknya tidur. Party, man! Get wasted! Sebuah lagu kenangan mulai berputar dan mereka semua berdansa dengan pasangan masing-masing. Setelah dansa itu, Lenny dan Eric terbangun di tengah malam. Mereka berdua kelelahan setelah semalaman icelik dengan istri mereka yang tiba-tiba jadi liar di ranjang. Melihat Markus yang tertidur nyenyak setelah mabuk-mabukan, Lenny dan Eric yang tidak terima melihatnya tidur keenakan, mulai ngeprank Markus. Eric menggendong Markus dan melemparnya di dalam lemari pakaian. Keesokan harinya, para wanita menjahit jersey untuk bapak-bapak yang kabarnya akan melakukan pertandingan basket. Markus terbangun dan keluar dari dalam lemari pakaian. Markus mendatangi Lenny, Eric dan Rob yang sedang nongkrong. Dia bercerita tentang pengalaman iceliknya dengan wanita rambut pirang. Saking dahsyatnya sampai-sampai lukisan jatuh menimpa dan melukai kepala si rambut pirang. Dari jauh, Jasmine memanggil Rob dan terlihat ada luka di kepalanya. Rob yang mengira dia icelik dengan Jasmine, muntap dan mengejar Markus. Rob bertengkar dengan Markus, tapi Lenny datang dan melerai, membuat seisi rumah keluar mendatangi mereka. Markus mengungkapkan kalau dia tidak akan pernah tidur dengan anak Rob. Karena dia adalah sahabatnya. Roxanne lalu muncul dan muntah pada Lenny yang ternyata membatalkan tiket ke Milan sebelum mereka hadir ke pemakaman. Lenny melakukan itu karena ingin keluarganya berkumpul dengan orang-orang normal. Dia ingin agar anak-anaknya yang manja menjadi lebih terbuka pada dunia luar, kemudian Lenny meminta maaf pada istrinya. Kurt yang dekat dengan Rita, mengatakan bahwa dia hanya butuh teman ngobrol karena istrinya selalu kerja dan tak pernah peduli dengannya. Mendengar pengakuan teman-temannya, Eric akhirnya mengakui bahwa dia bukanlah bos. Dia sudah dipecat dari kantornya dan malu untuk cerita yang sesungguhnya pada mereka. Sesi pengakuan berakhir lalu mereka semua bahagia dan berpelukan. Siang harinya, mereka semua pergi ke taman menghadiri pesta perayaan Hari Kemerdekaan dan bersenang-senang di sana. Lenny menawarkan kerjasama bisnis pada Kurt dan Eric, dan mereka menyetujuinya. Rob menaiki speedboat dan menarik Eric dengan tali untuk berselancar, tapi tidak jalan karena Eric terlalu gendut. Dicky mendatangi Lenny dan geng, menantang mereka untuk pertandingan basket. I think if the buzzer was here, he'd want me to try. I think he'd want us all to try. Mendengar itu, Lenny dan geng setuju untuk tanding. All right, let's do this then. It's on! Mengenakan baju yang dijahit oleh para istri, mereka memasuki lapangan pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Para istri mengenakan baju pemandu sorak dan menyemangati mereka. When a baby's
Eric dan salah satu lawan kelelahan, akhirnya berpura-pura cedera. Tidak ingin pertandingan berakhir, Lenny menantang Dickie duel bersama dengan anak mereka masing-masing. Pertandingan berjalan seru dan seimbang. Sampai akhirnya bola terakhir berada di tangan Lenny, momen yang sama seperti final kejuaraan SMP 30 tahun lalu. Lemparan terakhir Lenny tidak masuk, membuat Dickie dan anaknya membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Malam harinya, pesta kembang api kemerdekaan dimulai. Lenny mengaku pada istrinya, dia sengaja menggagalkan tembakan terakhir agar Dickie bisa merasakan kemenangan yang dari dulu dia dambakan bersama keluarganya. Marcus yang sedang mabuk, memulai rulet panah di tengah keramaian penonton. Semua penonton mulai berlari dan berpencar tidak karuan. Seriously, you're gonna leave me? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk video menarik selanjutnya.